Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayi Pangestu. NIM saya 42180025, Prodi Robotika, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mesin fashion model Google Knit. Pertama kita import dulu library-nya, dan bisa dilihat itu ada library yang kita butuhkan. Kemudian saya sudah mendownload datasheet dari GitHub. Terus saya tampilin datasheetnya. Oke, di sini sudah dibaca user. Terdapat user 10, user 4, user 6, user 9 dan yang lainnya. Di sini saya menggunakan user 10. Ini isi folder dari user, ada gambar dan file CSV. Pertama saya akan cek gambar. Lalu saya akan tampilkan menggunakan Matplotlib. Beginilah tampilannya. Di sini saya lihat gambar masih sangat mentah. Selanjutnya saya akan cek file CSV-nya. Ini saya tampilkan file CSV. Terdapat user 10 yang kita definisikan tadi. Terus di sini saya coba buat rectangle menggunakan koordinat file CSV. Beginilah hasilnya, bisa kita lihat berarti koordinat dari CSV benar. Setelah itu saya akan crop gambar yang ada pada bounding box. Beginilah hasil gambar yang telah di crop. Selanjutnya saya akan mengcrop semua gambar yang ada di user. Lalu di sini saya siapkan folder trend dan file dan lokasi penyimpanannya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan folder trend dan file yang berisikan subfolder A sampai Y. Bisa kita lihat inilah subfoldernya yang telah disiapkan. Baiklah, saya coba cek salah satu folder kosong kan. Lalu saya membuat fungsi crop image. Kemudian saya akan mengecek frame image dari file CSV sebelumnya. Beginilah tampilannya. Di sini bisa kita lihat isinya adalah nama folder dan nama file gambarnya. Lalu saya akan mengambil indeks kelima untuk memfilter folder gambarnya. Deklarasi variabel X untuk list gambar yang telah di crop, deklarasi variabel Y untuk list label gambar. Lalu saya bikin list label A sampai lalu frame ID sama dengan 0. Terus saya akan melakukan for loop variabel J sebanyak isi list label. Terus
Terus di dalamnya saya for loop lagi variabel i sebanyak isi file gambar yang akan di crop. Lalu saya buat directory image yang akan di crop. Selanjutnya gambar yang akan saya crop menggunakan fungsi yang telah saya buat sebelumnya. Terus saya buat file trainnya itu diambil dari index yang tadi yang merupakan nama file gambar. Selanjutnya saya buat kondisi ketika folder train sama dengan list label di atas. Bisa kita lihat berhasil di crop dan sesuai dengan label folder. Langkah ini akan saya lanjutkan untuk menyiapkan folder filenya. Untuk validasi saya menggunakan folder user 5. Untuk proses crop gambar sama seperti sebelumnya. Dulu tutorial open Adobe Premiere. From third vision, di sini saya akan menyiapkan datasheet. Saya menyiapkan directory train dan file. Terus saya siapkan datasheetnya berdasarkan direktorinya. Lalu saya cek dulu image dan labelnya. Terus saya siapkan data transform, lalu saya image transfer ke tensor. Di sini saya menggunakan model Google Net. Di sini bisa kita lihat seperti modelnya. Dari model ini saya akan mengubah out fitur sesuai dengan datasheet saya. Beginilah hasilnya. Kita cek dulu salah satu parameternya. True artinya masih di learning. Saya akan menggunakan parameter yang sudah jadi, akan saya falsekan semuanya. Saya load criterion, lalu saya load optimizer. Terus data loader ini saya load image, dataset yang trend, date size nya kita atur 4, dan num workernya 4. Lalu saya learning ke CPU, lalu akan saya learning sebanyak 20 kali. Ini akan memakan waktu yang lama, jadi akan saya pause dulu. Inilah hasil learning pada iterasi pertama. Baca. Bisa terlihat akurasinya 100%. Kemudian akan saya plot list lossnya dan list akurasi. Ini data loadernya dari data file batch size nya 4 sama yang tadi, dan num workingnya 4 kita set. Saya akan hitung akurasi berdasarkan dari data file. Nilai file sekian, nilai akurasi sekian. Oke, bisa bentar ya, tadi agak lag. Terus bisa kita lihat nilai filenya ada 137 dan nilai akurasinya 0,570833 Oke. Selanjutnya saya buka gambar dari folder tersebut. Beginilah tampilan atau gambarnya. Selanjutnya saya transformasi ke tensor image. Tensor shape-nya sekian. Selanjutnya untuk mencoba hasil model yang sudah di learning pada gambar ini,
hasilnya bisa kita lihat. Output kelasnya, lalu kita cek hasilnya, apa ternyata hasilnya. Kita lihat di hasil di sini berarti iterasinya kurang bagus. Jadi untuk solusinya kita akan melakukan penambahan iterasi yang bisa dilakukan mungkin 1000 iterasi ataupun 100 iterasi. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.